Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar meskipun masih dalam keadaan pandemi seperti ini. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, mari bersama-sama kita berdoa. Silahkan duduknya yang rapi, kemudian tangannya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar pelajaran 4 bulan Ramadan yang indah. Kalau di buku paket itu halaman 29. Subtemanya berpuasa di bulan Ramadan disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar dalam belajar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Sebelum membaca Al-Quran, kita dianjurkan untuk membaca ta'awud dan basmalah. Silakan disimak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini dalam pembahasan kali ini itu intinya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Mengapa harus berpuasa? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan baik akan mendapatkan predikat takwa. Jadi tadi kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ini, artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi mengapa harus berpuasa? Agar nanti kita mendapatkan predikat takwa. Nah, sekarang takwa itu apa sih? Takwa adalah melakukan semua perintah Allah dan menghindari semua larangannya. Nah, ini namanya takwa. Jadi melakukan semua perintah Allah termasuk ibadah, termasuk belajar yang rajin, termasuk disiplin waktu, termasuk dermawan dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan bagian dari perintah Allah dan menghindari semua larangannya, misalkan seperti tidak sholat, tidak berpuasa, tidak zakat fitrah, kemudian pelit, kemudian suka berkata kotor. Itu bagian dari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita bisa berusaha untuk menjauhi semua larangannya dan berusaha melaksanakan semua perintahnya, kita nanti akan mendapatkan predikat takwa. Tentunya kita harus minta perlindungan, minta bimbingan, minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berupa berdoa. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan shaum atau siyam. Artinya menahan diri dari segala sesuatu
seperti menahan makan, menahan minum, menahan nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Itu pengertian saum atau siam. Sedangkan puasa, menurut ajaran agama Islam adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Nah, biasanya kalau kita sholat tarawih di masjid atau di musola, itu setiap selesai kita melaksanakan sholat tarawih atau sholat witir, biasanya sang imam membimbing kita untuk membaca niat sholat, niat berpuasa besok hari. Tapi kalau kita tidak sampai selesai mengikuti zikir sholat tarawih atau sholat witir, maka kita tidak mendapatkan bacaan doa sama-sama imam. Biasanya imam yang membimbing setelah selesai. Mari kita berniat puasa besok hari, itu biasa. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu shauma ghadin, dan seterusnya. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dapat terpenuhi, seperti menahan makan, minum, menahan nafsu, dan lain sebagainya, maka puasa seseorang dapat memberi manfaat dan pasti memperoleh predikat takwa. Ketentuan-ketentuan puasa Ramadan. Syarat wajib puasa. Ini namanya syarat wajib puasa. Artinya, apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa. Yaitu 1. Berakal. Berakal ini sehat, berakal sehat. Nah, bagaimana dengan orang gila? Orang gila atau hilang akal tidak wajib berpuasa. Yang kedua, balik atau dewasa. Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak yang belum balik tidak wajib berpuasa. Kemudian yang ketiga, kuat berpuasa. Bagaimana dengan orang yang lemah fisiknya? Orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa. Misalnya, lemah karena tua, boleh tidak puasa, tetapi menggantinya dengan fidyah. Demikian juga orang yang sedang sakit boleh tidak berpuasa, tetapi wajib mengganti puasa di hari lain setelah sembuh. Kemudian ada syarat sah puasa. Artinya, apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya sah, yaitu sebagai berikut. 1. Beragama Islam. Apakah orang non-muslim itu boleh puasa Ramadan? Tidak boleh. Yang boleh puasa Ramadan adalah umat Islam. Kemudian yang kedua, syarat sah puasa adalah berakal sehat. Kemudian yang ketiga, mumayyiz. Mumayyiz yaitu cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Kemudian yang keempat, suci dari haid bagi wanita. Kalau orang haid tidak boleh berpuasa. Yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa Ramadan. Apakah puasa Ramadan boleh dilaksanakan di luar bulan puasa Ramadan? Jelas jawabannya tidak boleh, karena sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang puasa Ramadan. Selanjutnya rukun puasa. Rukun puasa ada 2, yaitu 1 berniat, yaitu menyengaja puasa Ramadan. Waktunya setelah matahari terbenam sampai terbit fajar. Nah, ini berniat itu bisa dimulai setelah selesai sholat tarawih, biasanya sampai menjelang imsak. Itu boleh pian niat berpuasa.
Kemudian ini harus ada niatnya. Kalau tidak ada niatnya, maka bisa jadi dihukumi tidak berpuasa untuk keperluan tertentu. Misalkan puasa Ramadan, maka harus mengucapkan niat puasa Ramadan. Kalau puasa Senin dan Kamis, harus mengucapkan niat puasa Senin dan Kamis, dan lain sebagainya. Yang kedua, rukun puasa adalah menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari. Apa saja yang membatalkan puasa? Seperti makan di siang hari, atau pada saat berpuasa makan atau minum, atau merokok dan lain sebagainya, makan permen dan lain sebagainya, itu juga bagian dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang terakhir, latihan soal. 1. Orang yang berpuasa akan mendapatkan predikat apa? Yang kedua, melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangannya disebut. 3. Dalam bahasa Arab, puasa disebut dengan istilah. 4. Di antara syarat wajib puasa adalah. 5. Salah satu rukun puasa adalah. 5 soal ini nanti akan saya kirimkan di WA Group. Langsung dikerjakan pada link Google Form yang saya bagikan, tidak perlu dicatat. Nah, anak-anak, semua jawaban dalam 5 soal ini ada pada keterangan saya di atas tadi dari awal sampai akhir. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk belajar. Mari bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.